Prof. Jimli, dari pembelaan atau yang kami berikan judul sebagai perlawanan seorang Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman itu adalah ia tidak merasa ada pelanggaran etik dalam hal ini, tidak ada benturan kepentingan. Jadi ia justru merasa ia dicari-cari kesalahannya. Prof. Jimli bagaimana menjawabnya? Karena ia tidak di mananya benturan kepentingannya. Ya tapi saya membaca itu tadi ya, mendengar itu saya perhatiin, itu hanya reaksi spontan manusiawi saja. Tapi tidak ada kata-kata bahwa dia tidak menghormati putusan MK. Persis. Dan bahkan dalam rapat kemarin saya dengar, dia sudah tidak mendudukkan dirinya di ketua. Nah, dan apalagi sekarang terbukti dia ikut dalam pemilihan ketua, artinya dia terima. Secara prakteknya. Tapi dalam pembelaannya ada yang penting juga harus dijawab oleh Prof. Jimli. Yaitu misalnya dia mengatakan soal praktek benturan kepentingan. Di mananya benturan kepentingan? Karena selama ini dari MK dari tahun ke tahun, dimulai dari Prof. Jimli sebagai Ketua MK, juga sudah punya jurisprudensi soal ini. Ya. Kita dengar kata-kata dari mantan Ketua MK Anwar Usman. Terkait dengan isu konflik kepentingan, konflik of interest. Sejak era kepemimpinan Profesor Jimli Asyidiki, putusan nomor 5 garis miring PUU garis miring 4 garis miring 2006 yang membatalkan pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim konstitusi. Kemudian putusan nomor 49 garis miring PUU garis datar 9 garis miring 2013 di era kepemimpinan Profesor Dr. Mahfud MD. Kemudian putusan nomor 1 garis datar 2 garis miring PUU garis datar 12 garis miring 2014 yang membatalkan Perpu Mahkamah Konstitusi di era kepemimpinan Bapak Hamdan Zulfa. Dengan berbagai jurisprudensi di atas yang pada intinya menjelaskan bahwa perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi adalah penanganan perkara yang bersifat umum, bukan penanganan perkara yang bersifat pribadi atau individual yang bersifat private. Saya rasa Prof. Jimli perlu menjelaskan dan mengklarifikasi soal ini karena mantan Ketua MK ini yaitu Pak Anwar Usman ini sedang menyindir Anda dan para Ketua MK lainnya. Ya ini saya agak sedih juga ya, ini kan soal benturan kepentingan itu kan bisa dirasakan, tidak perlu tertulis. Jadi written ethics and sense of ethics sama penting itu. Nah, jadi kalau misal merasa kepantasan dan sebagainya, itu dengan pembelaan tadi itu kan mencari alasan pembenar. Tapi itu kan menunjukkan bukti jadi perilaku yang sudah biasa. Ya. Kan begitu. Ya. Nah, dulu-dulu juga ada seperti ini, jurisprudensi seperti dan ini. boleh jadi di antara putusan itu ya yang sebelumnya itu yang tadi disebut dan bahkan mungkin banyak lagi itu hanya beberapa. Barangkali benar. Misalnya putusan mengenai perpanjangan usia dari MK. Itu kan menyangkut kepentingan pribadi. Betul. Ya kan? Ini semacam itu disebut oleh para pakar konstitusi sebagai gratifikasi pasal. Ya, nah jadi tapi waktu itu sudah diributkan oleh masyarakat tapi kan tidak sebesar kasus sekarang. Artinya ini sudah jadi kebiasaan yang dibiarkan. Maka itulah dalam salah satu putusan MK itu teguran kolektif terhadap 9-9-nya. Ya, itu satu hal Prof, maaf Prof. Tetapi kan ia juga menyebut nama Prof. Jimli. Jadi sejak MK ini didirikan oleh Ketua MK yang pertama, benturan kepentingan itu juga ada. kalau misalnya kita lihat contoh soal yang disebutkan oleh mantan Ketua MK ini, soal KY, bagaimana putusan Prof. Jimli itu menghapus kewenangan Komisi Yudisial di Mahkamah Konstitusi. Nah itu kan juga tentang diri sendiri atau tentang institusi MK. Gimana menjawabnya Prof? Ya itu selalu dibicarakan, banyak yang salah paham.
harus dibedakan kepentingan institusi bernegara dengan kepentingan pribadi. Yang kita bicarakan konflik kepentingan itu adalah pribadi, bukan institusi. Misalnya kami membatalkan pasal 50 Undang-Undang MK, undang-undang sendiri. Ya. Yang membatasi undang-undang yang boleh diuji oleh MK, undang-undang sesudah tahun 99. Ya. Nah itu kita batalkan. Oke. Lalu orang mengatakan, waduh ini MK membuat meningkatkan kekuasaan untuk diri sendiri. Iya, institusi, tapi bukan pribadi. Oke, Nah, tapi saya sama. ya, saya mau masuk juga logika pembelaan dari seorang Anwar Usman. Dia bilang begini, loh, kalaupun ia ikut menentukan putusan soal batas usia capres cawapres, itu bukan untuk dirinya sendiri. Ada paslon lain yang bukan dirinya. Ya. Jadi dia juga melihat, loh, kan ini bukan saya yang menikmati keuntungan. Ya, tapi kan di Sabta Karsa Hutama itu kan ada eksplisit disebut, apalagi di Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 17 yang sering dikutip. Itu undang-undang kekuasaan kehakiman berlaku untuk semua hakim, kecuali pasal-pasal tertentu yang jelas bertentangan ya dengan Undang-Undang MK dan Undang-Undang Dasar karena kehususannya. Oke, mungkin Nah, secara jadi konkret maksud saya, penjelasannya begini, Prof. Anwar Usman ingin mengatakan bahwa kalaupun dia meloloskan usia 35 tahun itu atau yang sudah berpengalaman, mengapa tidak ada benturan kepentingan? Karena kan yang maju juga bukan dia, paslon yang lain. Jadi tidak merasa. Padahal di ruang publik itu sudah setahun lebih, itu fotonya Gibran diusung oleh PSI menjadi capres. Itu sudah di mana-mana. Mulai dari wali kota, itu kan. Nah, jadi isu Gibran menjadi calon wapres sudah lama. Dan mestinya hakim tidak boleh. Karena itu ponakannya sendiri. Ya, iya, dia kan harus merasa, waduh kalau gitu. Nah lain kalau keputusan MK itu mengatakan ini dikabulkan di bawah 40 tahun, tapi berlaku 2029, nah itu lain. Itu akan sujud syukur semua generasi muda itu, ya kan. Nah atau misalnya dia ikut memutus tapi hanya gubernur, berarti betul-betul tidak terkait dengan Gibran. Tapi ini kan terkait dengan Gibran karena bukan hanya gubernur seperti yang concurrent opinion, tapi juga kepala daerah, wali kota dan bupati. Jadi melihat bahwa tidak ada benturan kepentingan karena bukan yang memutuskan itu yang mengambil manfaat, meskipun yang mengambil manfaat itu adalah ponakan sendiri, itu tetap dianggap benturan kepentingan. Ya kalau menurut MK begitu. Dan walaupun pembelaannya sudah disampaikan. Mestinya saya tidak usah komentar lagi, sudah putusan final, mengikat dan sudah dilaksanakan pagi tadi. Ya kan? Kenapa saya Tapi menanyakan untuk publik penting saya kira untuk dijelaskan bahwa ini alibi justru menambah persepsi atau kesimpulan, aduh ini bermasalah ini orang. Secara pribadi maupun secara bersama-sama. Ada budaya yang tidak awas mengenai pentingnya, bahayanya benturan kepentingan. Jadi kalau sudah jadi budaya, waduh repot. Ya. Tidak ada batasan untuk tahu di mana standar etik itu. Dan kalau itu tidak diketahui memang sangat berbahaya. Baik, tapi Prof Jimli juga saya perlu tanyakan soalnya kan kemudian tahun-tahun lalu juga sudah ada benturan kepentingan, jadi saya cuma melaksanakan jurisprudensi. Jadi kebiasaan itu tadi. Atau mungkin penjelasannya adalah katakanlah itu sebuah putusan yang tidak benar begitu ya Prof ya. Tetapi bukan berarti itu wrongs make it one right atau kesalahan, ada beberapa kesalahan kemudian membuat itu menjadi satu kebenaran.